Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan berkaitan dengan doa. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa supaya mengerti apa itu doa dan bagaimana kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta, penebus, dan pemelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan kasih-Mu yang kami rasakan dan kami alami sampai saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Merenungkannya, kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan damai-Mu memenuhi pikiran kami. Kasihanilah kami yang membutuhkan firman-Mu, agar melalui firman-Mu arah hidup kami dan langkah-langkah yang kami lakukan benar dan tepat, berkenan di hati-Mu. Kami rapuh, kami tidak berdaya, tetapi Tuhan beserta kami sehingga kami dikuatkan selalu di tengah kesulitan, pergumulan, bahkan keterperosokan hati kami. Kami percaya Tuhan menghibur kami dengan firman, dan kami yakin firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi kami serahkan waktu-waktu pemberitaan dan perenungan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas. Berilah kepadanya hikmat-Mu. Juga untuk kami semua yang mendengarkannya. Sama-sama diberi pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan yang hidup, yang menghidupkan kami. Terpujilah ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kami sampaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami satu-satunya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 24. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan al-ihwalku, maka Tikikus saudara kita yang kekasih, pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu al-ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian jauh pembacaan renungan yang kita akan bersama-sama diskusikan, dialogkan, dan kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, doa itu nafas hidup orang percaya. Doa itu berarti kita berbicara kepada Tuhan secara pribadi maupun secara komunal, persekutuan. Kita berjumpa dengan Tuhan langsung, tidak perlu ada pengantara dari manusia kecuali Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita. Sepanjang perjalanannya, di dalam pelayanannya di bumi ini, Tuhan Yesus selalu memberikan kepada kita contoh berdoa. Bagaimana ia memulai pelayanannya dengan berdoa. Dan setiap kata-katanya memiliki kuasa di dalam pemberitaan pengajarannya. Doa bergantungnya kita kepada Tuhan. Dan bagaimana isi hati Tuhan diturunkan, diarahkan kepada kita. Dan kita menyesuaikan, menyinkronkan isi hati Tuhan dengan isi hati kita. Sehingga ada koneksi, jejaring rohani yang dikaruniakan Tuhan. Dan doa itu ada passwordnya. Passwordnya supaya jejaring itu bisa sinyalnya langsung kepada Bapa, itu passwordnya adalah Yesus Kristus. Tidak yang lain. Kalau yang lain tidak sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat menjumpai Bapa kecuali melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan di dalam doa selalu ada kuasa yang menopang kita. Bahkan ada kata-kata kita yang tidak mungkin kita ucapkan karena ada di hati kita, pergumulan, kesulitan, bahkan segala hal yang kita sedang pikirkan, Roh Kudus akan memberikan pertolongan untuk kita bisa berdoa. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana seharusnya berdoa. Ketika murid-muridnya berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Lalu Tuhan mengatakan,
Demikianlah katakan, Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Dimulai dengan beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui. Pertama adalah dimulai dengan penyembahan. Penyembahan kepada Tuhan. Itulah doa yang sebaiknya dan seharusnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti di dalam doa kita meninggikan, memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Bapa di surga melalui Kristus Tuhan kita. Itu bagian yang pertama yang perlu kita ingat di dalam setiap doa kita. Bagian yang kedua yang perlu kita ingat di dalam doa kita adalah permohonan kita. Apa permohonan kita? Yang pertama, relasi kita dengan sesama. Yang kedua, relasi kita dengan diri kita. Yang ketiga, relasi kita dengan kuasa kegelapan. Kita ingat apa yang mungkin dibutuhkan orang lain. Nah, Rasul Paulus di sini meminta jemaat di Efesus berdoa untuk orang-orang kudus, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan yang berada di dalam kondisi dianiaya, dalam situasi pelayanan, dan dalam keadaan yang mungkin saja tidak terbayangkan kesulitannya. Jadi di dalam doa perlu fokus kita mendoakan siapa dan untuk apa. Bukan hanya sekedar kata-kata yang kosong dan hampa yang tidak bermakna. Ketika kita berdoa, kita juga meminta untuk kebutuhan kita. Kita meminta kebutuhan kita jasmani maupun rohani. Jangan hanya kita memikirkan jasmani saja atau rohani saja. Kedua-duanya perlu karena kita manusia terdiri dari dua unsur itu, jasmani dan rohani. Adalah salah kaprah kalau kita berdoa untuk jasmani saja, berkat sembuh, berkat uang, berkat harta. Juga adalah salah kaprah kalau kita berdoa hanya untuk kita beriman, kita memiliki pengetahuan yang benar, kita memiliki karunia-karunia dan sebagainya. Kita harus berdoa untuk kedua hal itu untuk kebutuhan kita. Karena memang Tuhan menyediakannya. Dan tentunya seperti Rasul atau penulis kitab Yakobus mengatakan, ya berdoa dan bekerja. Bukan berdoa lalu tidak bekerja, atau bekerja lalu tidak berdoa. Terintegrasi kehidupan doa kita. Yang ketiga tentu berkaitan permohonan terhadap kuasa gelap. Kita tidak bersahabat dengan kuasa gelap. Setan selalu mencobai kita dan mengganggu kita. Kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena besarnya suara kita atau teriakan kita, setan itu takut. Bukan. Kita dengan suara yang pelan saja, kalau itu dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus, setan pun takut. Jadi setan takut bukan karena kita punya pengetahuan, punya iman, pengalaman, intuisi tentang kebenaran, lalu setan takut dengan kita. Tidak. Setan takut di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saya usir setan misalnya, dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat yang mengganggu lingkungan tempat di mana saya tinggal diusir. Dan saya tidak perlu teriak, tidak perlu membesarkan suara saya, tidak perlu juga melengking, tetapi saya yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itu yang memberikan kemenangan. Lalu terakhir, maka kita akan menemukan di dalam doa kita adalah kita kembali mengagungkan Tuhan. Doksologi to doksologi. Jadi doa kita dimulai dengan memuliakan, meninggikan nama Tuhan, dan mengakhirinya dengan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Jadi dengan demikian, permohonan kita, baik untuk orang lain, untuk pelayanan, untuk karya-karya yang dikerjakan orang lain, untuk diri, dan pertahanan kita melawan setan, itu dikunci di dalam doksologi memuliakan Tuhan. Kalau kita berdoa, memang ada doa-doa yang secara khusus kita sampaikan. Seperti yang Rasul Paulus minta itu boleh dilakukan jemaat, yaitu minta kuasa dan hikmat supaya Rasul Paulus diberikan karunia untuk berkata dengan penuh keberanian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, di dalam memberitakan Injil, memerlukan topangan doa. Saya dalam pelayanan-pelayanan saya, membutuhkan topangan doa. Dari orang-orang yang mengenal saya, atau yang mengerti pergumulan saya. Karena kalau kita bukan tidak waspada, tidak hati-hati, tetapi acap kali kita mungkin saja sedang berada di dalam suatu kesulitan di dalam berkata-kata, menyampaikan kebenaran Tuhan.
Maka dengan kita berdoa dan didukung, ditopang dengan doa, berarti kita sama-sama meminta belas kasihan Tuhan, dan turunlah dari sorga berkat-berkatnya menguatkan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja ketika kita berdoa. Jadi adalah salah kaprah kalau dikatakan doaku punya kuasa. Tidak. Doa itu kan kata-kata kita, kalimat-kalimat kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau doa punya kuasa itu seperti mantra, seperti kata-kata yang memiliki mistik. Tidak demikian. Yang memiliki kuasa adalah ketika kita menyampaikan doa-doa kita dan Bapa mendengar, Kristus Tuhan kita mendengar, Roh Kudus mendengar, kuasanya lah yang turun atas kita, yang memberikan kuasa dan hikmat itu kepada kita. Jadi kita dikuatkan, diteguhkan, dihibur, diberikan damai oleh karena Tuhan mengaruniakan itu. Dan ketika doa itu dilantunkan kepada Tuhan, maka Tuhan senang karena kita berdoa. Bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk kedagingan kita. Kita berdoa untuk kerajaan Allah. Nama Tuhan ditinggikan. Dan banyak orang diberkati. Dengan pengertian yang dalam seperti itu, maka Paulus mengendaki supaya jemaat itu jangan lupa berdoa. Berdoa bukan hanya rutinitas saat saya makan, saat saya bangun tidur, atau mau tidur. Bukan hanya sebuah kebutuhan saya karena saya mau pelayanan ke sini dan ke sana, tetapi ambillah waktu yang khusus di antara 24 jam, kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk poin-poin doa. Buatlah doa-doa kita itu tersusun dengan baik. Lalu kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, berkarya, menyatakan kekaryaannya di dalam setiap doa-doa kita. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan kebenaran. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan itu di tengah-tengah pelayanan, jika Tuhan berkenan, pada bulan Agustus, saya memberanikan diri di tengah kesibukan yang ada, dan saya memang rindu, sudah lama sekali, untuk pergi pemberitaan Injil ke daerah. Selama 1 minggu saya ambil cuti untuk pergi ke daerah, ke Humbang atau ke Toba. Di gereja kami ada program itu setiap tahun. Selama pandemi tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Tetapi pada bulan Agustus, jika Tuhan berkenan, diizinkan secara administrasi, secara birokrasi, akan pergi ke sana. Akan melakukan suatu pemberitaan firman. Untuk sekolah, untuk gereja, untuk masyarakat umum. Dan bahkan konseling-konseling selama 1 minggu, jika Tuhan berkenan. Tentu dari mana biayanya? Ya dari jemaat. Dari jemaat, dan dari Bapak Ibu kalau yang mau berkenan berbagi untuk pelayanan tersebut. Dan saya sudah pelayanan ke Kalimantan, ke pedalaman di daerah Pangandaran, ke berbagai tempat di Sumatera, dan kali ini kalau Tuhan berkenan bersama tim. Doakan, biar keberanian itu muncul. Karena yang dihadapi orang-orang yang memiliki otoritas, orang-orang yang memiliki kekuatan secara materi, secara politik, dan secara sosial budaya, orang-orang yang memiliki kekuatan secara mistik, dan tempat-tempat yang sulit itu mesti berita Injil disampaikan. Dan tentu juga serangan akan terjadi. Maka perlu doa. Suatu ketika saya memberitakan Injil, itu serangannya luar biasa sekali. Sampai ke istri dan anak-anak. Dan ini harus kita bergandengan tangan. Bahkan doa bersama dengan puasa. Supaya membangun komitmen. Bukan supaya kuasanya makin, tanda kutip, makin mujarab, begitu. Tidak, tetapi ada komitmen yang mendalam, api Roh Kudus yang membara untuk Injil diberitakan dan nama Tuhan ditinggikan. Dalam doa-doa kita, tentu kita harus memberikan waktu, tadi saya katakan, bukan rutinitas, bukan insidentil, tetapi juga di dalam doa-doa kita adalah kita memberikan diri untuk boleh bersama-sama. 1 hari, ada setengah jam untuk berdoa bagi Indonesia, bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang Kristen di lembaga-lembaga yang ada. Kalau di kampus, berarti kita berdoa untuk yayasan, untuk para pemimpin kita, untuk para dosen, staf, terutama untuk mahasiswa. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang mau belajar, dan ada yang tidak mau belajar. Semua kita doakan. Kita doakan satu persatu. Apakah langsung dapat hasilnya kalau kita berdoa? Belum tentu. Pertama, karena mungkin kita salah berdoa. Kita berdoa hanya untuk kepentingan kita. Yang kedua, karena memang Tuhan tidak menghendaki doa kita itu dipenuhi.
Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi kalau itu dipenuhi. Yang ketiga, karena memang belum waktunya. Jadi belum waktunya diberikan. Jadi saya tidak setuju Tuhan menerima doa kita, lalu mengatakan bahwa, oh tunggu, atau tunda. Ya, tunggu atau tunda, atau nanti kita akan berikan. Atau biarkan saja Tuhan menolak. Tidak demikian. Kita percaya setiap doa kita, kalau kita yakin dengan sungguh-sungguh, maka diterima Tuhan. Dan dalam doa, dalam pelayanan saya misalnya ke rumah sakit, dalam pelayanan saya misalnya konseling atau pemberitaan Injil, bukan revival, tapi pemberitaan Injil kepada orang non-Kristen, ketika saya mengajukan, bolehkah saya berdoa, maka biasanya kalau saya dalam penginjilan dan di dalam konteks berjumpa dengan seseorang atau sekelompok orang untuk menyampaikan doa, di sana saya sekaligus memproklamasikan nama Yesus Kristus. Jadi saya berdoa, lalu menyatakan siapakah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa dan penginjilan, di dalam doa saya ada Injil yang diberitakan. Sehingga ketika dia mengatakan, atau biasanya pasien-pasien di rumah sakit yang non-Kristen akan mendengarkan doa kita, tetapi sekaligus mendengarkan berita Injil. Fokus doa bukan pada apa saja yang kita doakan. Fokus doa adalah pada Allah di dalam Kristus. Jadi kalau mungkin doa-doa kita itu kita ambil ayat-ayat firman, kita parafrase dengan kalimat kita, kalimat ayat-ayat firman itulah yang menjadi kalimat-kalimat kita waktu kita berdoa. Itu sebabnya penting sekali doa dan firman Tuhan. Tadi saya katakan doa dan penginjilan, sekarang doa dan firman Tuhan. Bagaimana ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, kita resapi, kita hayati, lalu kita sampaikan itu sebagai doa kita kepada Bapa. Misalnya, ya Bapa, dalam janjimu, Engkau mengatakan bahwa Engkau selalu menyertai hamba-hambamu. Saya mohon janjimu itu boleh ada di dalam kehidupan kami. Kami mohon supaya janjimu itu kami nikmati saat ini. Bapa, Engkau mengatakan bahwa anak-anak orang percaya tidak akan kelaparan. Tuhan, janjimu itu aku minta kepadamu. Nah, itu doa dan firman. Jadi kalau bagaimana bisa berdoa dan dalam firman, kalau dia tidak pernah baca Alkitab. Jadi ngarang saja nantinya. Jadi ego saja. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Yang ketiga, doa dan Roh Kudus. Ketika kita berdoa, kita harus ingat bahwa Roh Kudus yang memberikan api doa kita. Nah, waktu berdoa, kiranya Roh Kudus menaungi kita, menguasai kita, menaklukkan pikiran kita, dan Roh Kudus yang memberikan kepada kita semangat itu untuk berdoa. Minta urapan Roh Kudus dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan, supaya Roh Kuduslah yang memberikan arah kepada kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam memuliakan Tuhan Yesus Bapa ditinggikan. Jadi di dalam doa itu karya Roh Kudus nyata. Yang terakhir, doa dan Trinitas. Di dalam doa dan Trinitas berarti kita berdoa bukan hanya kepada Kristus, kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus. 3 pribadi yang kita sampaikan doa-doa kita. Dan di dalam doa-doa kita, jangan lupa minta kepada Roh Kudus dan kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi saya sudah mulai dalam doa pembukaan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami hikmat, pencerahan, dan kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hiburlah kami dengan firman-Mu. Karena firman diinspirasikan oleh Roh Kudus. Lalu kita minta juga lah kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kiranya hikmat dan damai sejahtera-Mu yang melampaui akal itu memenuhi hati kami. Jadi dalam doa kita, doa yang bersifat Trinitas. Dan pengaruhnya besar dalam hidup kita. Kita percaya bahwa semua doa kita, kalau kita latih, kita sampaikan dengan tulus, dengan penuh ucapan syukur, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan. Ketuklah, carilah, dan mintalah. Itu perintah Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit. Dan kita lakukan dengan penuh sukacita. Kiranya renungan singkat yang saya sampaikan, menolong Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua untuk tekun berdoa. Tetaplah berdoa, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 5 ayat 17. Dan bagaimana cara berdoa? Sudah diajarkan Tuhan Yesus. Dalam seluruh pelayanan Tuhan Yesus, doa menjadi sentral. Dan kita lihat, sebelum Tuhan naik ke atas kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Setelah ada di atas kayu salib, ia berdoa. Bahkan sebelum ia naik ke surga, ia berdoa. Doa dan doa. Jadi doa, benar kalau dikatakan bahwa doa itu nafas kehidupan orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada dan di ruangan di mana kita boleh berkumpul biasanya. Mari kita berdoa sekali lagi.
Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur untuk firman yang sudah kami baca, untuk penjelasan yang Hamba-Mu sampaikan. Tentunya banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih mendalam, mendasar, mengarahkan kami untuk mengerti kehendak-Mu, agar kami dapat selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, tolonglah setiap murid-murid-Mu ini, supaya kami mencontoh diri-Mu ya Tuhan, di dalam berdoa. Dan ajarlah kami untuk selalu berdoa. Ya Bapa, inilah permohonan kami. Firman renungan sudah disampaikan. Kiranya Roh Kuduslah yang meneruskan di dalam hati kami. Teguhkan iman kami, mampukan kami mengerjakan kehendak-Mu, dan berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.